Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nagung Istri Brahmanipita Dewi dengan NIM 24230710009. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah Trihita Karana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan soal beserta jawabannya yang mana terdiri dari 5 soal. Selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk soal nomor 1. Jadi di soal nomor 1, di sini ada apa yang Anda ketahui tentang konsep Trihita Karana, kemudian contoh penerapannya dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Jadi kita harus ketahui pengertian dari Trihita Karana atau konsep dari Trihita Karana itu sendiri, yang mana pada Trihita Karana pertama kali dikemukakan atau dicetuskan oleh Konferensi Daerah 1 Badan Perjuangan Umat Hindu Bali yang bertempat di Perguruan Tinggi Dwi Jendra Denpasar, tepatnya itu pada tanggal 11 November tahun 1966, yang mana konferensi tersebut berlandaskan kesadaran umat Hindu terhadap dharmanya untuk membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakat. Maka dari itu, dari hasil konferensi tersebut berkembanglah istilah atau nilai Trihita Karana, yang mana Tri artinya 3, Hita artinya sejahtera, dan Karana itu artinya penyebab. Jadi Trihita Karana merupakan 3 hal pokok yang menyebabkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup manusia. Nah, pada ketiga Trihita Karana ini memiliki 3 nilai atau 3 hubungan harmonis, yaitu parayangan, pelemahan, dan pawongan. Nah, sebelum itu saya menjelaskan sedikit yang mana parayangan itu merupakan harmonisasi antara Tuhan dengan manusia, kemudian pawongan itu harmonisasi antara manusia dengan manusia, dan pelemahan harmonisasi antara manusia dengan lingkungan. Nah, pada kehidupan rumah tangga misalnya, dapat dilakukan dengan cara melakukan persembahyangan, misalnya mengaturkan canang, mengaturkan sodan di hari-hari tertentu. Nah, kemudian mengaturkan saiban, yang mana saiban ini pengaturan saiban ini dilakukan setelah memasak. Jadi tujuannya membanten saiban dan membanten canang itu bertujuan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, khususnya Ida Sayang Widiwasa. Nah, kemudian ada pawongan, yang mana pawongan itu membantu pekerjaan sesama keluarga, misalnya membersihkan pura, kemudian pura di rumah, kemudian membersihkan rumah, dan membersihkan rumah, misalnya mengelap kaca, menyapu, itu bersama-sama dikerjakan dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pelemahannya juga mirip seperti pawongan, yang mana menjaga kebersihan di sekitar rumah, baik itu di pekarangan, di dalam rumah, di kamar, dan lain-lain. Kemudian di lingkungan sekolah juga ada penerapan PHK-nya. Yang pertama tentu saja parayangan, itu melakukan persembahyangan sesuai keyakinan masing-masing. Karena dalam satu sekolah tidak mungkin hanya ada satu agama, pasti lebih dari satu. Kemudian pelemahan, itu menjaga kebersihan di kelas, misalnya baik itu sebelum maupun setelah melakukan kegiatan pembelajaran, itu pasti melakukan kebersihan kelas, baik itu dia di kolong meja, kemudian kebersihan di meja guru, meja siswa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu pawongan, yang mana peduli dengan teman, misalkan kita tidak membeda-bedakan teman, membantu teman saat kesusahan, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir itu di kalangan masyarakat. Nah, untuk parayangan di kisaran lingkungan juga pasti ada pura ya. Jadi kita sebagai manusia juga di lingkungan masyarakat wajib juga bersembahyang di pura sekitar, misalnya di perumahan. Nah, di perumahan itu pasti bisa aja ada pura-pura kecil. Nah, misalnya kita bisa sembahyang, misalkan di hari-hari tertentu, kemudian setiap hari pun bisa, tergantung sekarang keikhlasan dan keinginan masing-masing. Nah, kemudian pawongan itu rajin mengikuti kegiatan gotong royong, baik itu yang dilaksanakan oleh Banjar, kemudian desa, dan seterusnya. Kemudian pelemahan itu menjaga kebersihan lingkungan sekitar, misalkan dengan salah satu cara memisahkan atau memilah sampah organik dan anorganik. Jadi secara umum sekarang pemerintah telah menetapkan yang mana kita tuh harus memilah sampah, yang mana dia sampah organik dan anorganik, dan
dipisahkan juga tempatnya. Itu merupakan salah satu implementasi atau penerapan pelemahan dalam lingkungan masyarakat. Oke, setelah saya melanjutkan soal menjelaskan soal nomor 1, saya akan melanjutkan ke soal nomor 2, yang mana di sini ada soal terkait banyak tantangan yang dihadapi oleh Pulau Dewata atau khususnya Bali, yang mana di Bali itu menekankan hubungan PHK. Nah, tantangannya apa? Kemudian solusinya. Nah, di sini saya menyajikan dua tantangan yang sebenarnya itu fakta. Nah, yang pertama itu tentang pekerjaan. Jadi, pekerjaan di Bali itu notabene-nya atau secara umum itu banyak yang diserap dari luar Bali. Misalkan dari Pulau Jawa, bahkan banyak juga bule-bule nakal yang melakukan suatu pekerjaan di Bali, misalnya seperti waktu ini ada berita kalau nggak salah tahun lalu itu ada bule nakal dari Rusia, itu dia melatih orang naik motor seperti itu kan sudah menyalahi aturan. Seperti itu contohnya faktanya. Nah, apabila hal tersebut terus terjadi, itu akan mengakibatkan pertikaian atau kecemburuan sosial antar manusia. Nah, pasti itu menyimpang dengan ajaran Sri Karana. Kemudian ada solusi yang dapat diberikan, yaitu pemerintah seharusnya itu membentuk regulasi atau peraturan yang ketat atau jelas terkait syarat calon pekerja, misalnya domisilinya di Bali, kemudian bisa berbahasa Bali, misalnya seperti itu. Jadi ditekankan pada orang lokal terlebih dahulu, misalkan di wilayah Sanur. Di Sanur kita ketahui banyak sekali tempat-tempat wisata yang mana kita harus serap tenaga kerja mereka kurang lebih ya 70% lah agar tidak terjadi kecemburuan sosial, karena ya kita ketahui Sanur itu merupakan destinasi favorit wisatawan juga, kemudian daerah Ubud, kemudian daerah Kuta dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemerintah dan pihak swasta itu diharapkan bekerja sama agar tenaga kerja lokal itu lebih banyak diserap dibandingkan orang luar Bali. Nah, contohnya saja pemerintah kerjasama dengan resort atau hotel, villa, homestay, dan lain sebagainya itu dia harus bekerja sama. Kalau misalkan ada orang melamar pekerjaan, usahakan yang diutamakan itu adalah orang Bali atau uh, orang lokal seperti itu. Misalkan di daerah sekitar, misalnya di daerah Ubud ya orang Ubud, diserap orang Kuta ya kisaran orang Kuta, kemudian di Sanur ya kisaran orang Sanur dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu diperlukan adanya regulasi atau peraturan yang ketat terkait rekrutmen tenaga kerja di Bali agar tercapai keharmonisan antar sesama manusia sehingga tercapai nilai-nilai THK khususnya itu pewongan. Kemudian tantangan yang kedua itu ada pembangunan. Kita ketahui sekarang itu banyak sekali investor, maupun itu investor asing maupun investor lokal, itu dia sengaja ke Bali untuk berinvestasi atau dia tuh bergerak sebagai investor. Yang mana dia melihat, oh di sini alamnya seperti ini, ada tebing gitu misalnya atau pantai, kemudian ada sawah, kemudian dilihat ada sungai seperti itu. Nah, di sana dia tertarik akan membangun rumah, villa, homestay, bahkan hotel, bahkan ada beach club juga. Nah, itu dijadikan aset, gitu. Jadi aset atau ladang bisnis. Nah, tantangannya ini sangat berat menurut saya, karena kita ketahui Bali itu tidak seluas Pulau Jawa dan tidak seluas Pulau Sumatera. Jadi, harus menyediakan lahan yang cukup untuk melancarkan pembangunan. Nah, faktanya, banyak lahan hijau yang digunakan untuk membangun keperluan tersebut, entah itu toko-toko, entah itu villa, homestay, dan lain sebagainya. Nah, apabila hal ini terus terjadi, maka lama-kelamaan lahan hijau kita di Bali atau lahan-lahan yang milik warga terutama itu habis. Jadi hijaunya udah nggak ada lagi, hanya beton seperti itu. Nah, kemudian ada solusi yang dapat diberikan, misalnya membatasi masyarakat luar untuk membangun hunian. Nah, sebaiknya pemerintah dan masyarakat itu bersatu untuk menentang atau mencegah. Oh, misalnya ini lahan hijau, kita tidak boleh seperti itu. Ini sudah dipatok, ini sudah diberikan undang-undang gitu misalnya.
Jadi ya orang luar atau investor itu yang tidak bisa membangun di sana, silahkan di daerah lain gitu misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian pemerintah juga sebaiknya memberikan hukuman pidana bagi masyarakat yang melanggar peraturan. Misalkan ada masyarakat sudah diberikan aturan bahwa seperti ini aturan untuk membangun, tetapi dilanggar oleh masyarakat atau warga pemilik lahan, ya bisa dikenakan hukuman. Nah, apabila regulasi atau peraturan tersebut dilakukan secara konsisten atau tegas, nah itu akan mengurangi tantangan tersebut. Nah, sehingga penerapan THK itu khususnya pelemahan itu masih terjaga. Kenapa pelemahan? Karena ini adalah hubungannya manusia dengan lingkungan atau alam. Kemudian selanjutnya terdapat soal nomor 3 yang mana di sini menelaah atau menganalisis terkait artikel artikel penelitian yang mana dengan judul yang mana artikel ini berbahasa Inggris, kemudian saya translate dengan judul model implementasi konsep cerita karena dalam media promosi pariwisata di Bali, khususnya di Indonesia. Nah, kemudian tujuannya itu untuk memahami konsep THK, kemudian media promosi, dan tips untuk mendesain atau merancang media promosi. Nah, jadi yang pertama, saya ringkas secara intinya aja. Yang pertama ada konsep cerita karana. Jadi selain THK diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ternyata THK juga bisa diterapkan dalam mendesain suatu media promosi. Nah, jadi yang pertama itu ada perayangan yang mana harmonisasi antara manusia dengan Tuhan. Itu dia tidak menampilkan unsur-unsur yang bertentangan dengan sila pertama, kemudian tidak meniru hasil orang lain dan bertanggung jawab. Kemudian Powongan itu dia menampilkan hubungan baik antara manusia dengan manusia, dan yang terakhir itu pelemahan. Desain itu ditampilkan untuk mengajak masyarakat agar menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kemudian poin yang kedua itu media promosi pariwisata Bali, yang mana media promosi itu dapat berupa brosur, flyer, billboard, iklan, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian ilustrasi. Di sini ada ilustrasi, yang mana ilustrasi itu berfungsi untuk menarik perhatian, kemudian mengajak masyarakat, dan menjelaskan suatu pesan secara visual. Nah, kemudian poin yang keempat itu ada warna. Nah, di sini agak unik ya pembahasannya. Jadi ternyata dari warna ini kita bisa memberikan suatu arti gitu. Misalnya warna sebagai elemen desain komunikasi visual. Ternyata pemilihan warna dalam suatu promosi itu penting dilakukan. Nah, jadi dalam umat Hindu atau dalam agama Hindu percaya dengan adanya Dewata Nawasangga, yang mana Dewata Nawasangga ini 9 warna, memiliki arti 9 warna atau 9 arah mata angin, yang mana di sana masing-masing dewanya itu memiliki identik dengan warnanya. Nah, misalkan yang pertama Wisnu itu berwarna hitam, kemudian Sambu berwarna biru atau abu-abu, Iswara berwarna putih, Maheswara berwarna dadu atau merah muda, Brahma berwarna merah, kemudian Rudra berwarna jingga, Mahadewa berwarna kuning, Sangkara berwarna hijau, dan Siwa pancawarna. Nah, jadi desainer ini diharapkan dapat memilih warna-warna tersebut untuk menciptakan identitas dan citra dalam mempromosikan suatu pariwisata Bali, khususnya dalam media promosi. Nah, kemudian kombinasi pemilihan warna itu menyampaikan pesan yang cepat dan tepat seperti itu. Nah, kemudian warna yang digunakan juga dapat mengarah pada satu nilai ideologis yang mana memiliki simbol-simbol tertentu. Kemudian ada poin yang kelima, itu ada teks. Jadi teks itu dikelompokkan jadi beberapa jenis, ada judul, subjudul, skrip, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada tipografi dan font atau font. Itu ada terkait, ini hal penting karena dia itu membicarakan tentang ilustrasi, warna, dan teks dan atau logo, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang signifikan. Kemudian ada bahasan yang terakhir, itu tips untuk merancang media promosi wisata budaya Bali. Nah, di sini ada 3 contoh terkait media promosi pariwisata Bali. Nah, yang pertama ini ada gambar 1 atau picture 1. Nah, di sini ada peraturan perundang-undangan, itu dia covernya ada berlatar belakang alam, kemudian di sini ada juga dia melakukan upacara agama, dan ada juga interaksi sesama manusia. Nah, di sini juga
dapat dikatakan mencerminkan THK atau harmonisasi dengan THK. Kemudian ada warnanya, ada perpaduan 3 warna, ada kuning, kemudian ada hitam, dan ada warna merah. Nah, itu biasa dikenal dengan tridatu, seperti itu. Nah, kemudian ada picture yang kedua, ini promosi yang dilakukan di pesawat Garuda. Nah, di sini ada gambar, ada kegiatan agama. Jadi ada interaksi antara manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan Tuhan, dan ada latar belakang pantai atau alam. Jadi bisa dikatakan media promosi ini menerapkan ajaran THK. Nah, kemudian selanjutnya ada logo. Logo branding istilahnya, yang mana itu ada tulisan Gianyar Kreatif. Di sini ada orang menari legong, kemudian ada tulisannya Gianyar Kreatif, yang mana tulisannya juga berwarna-warni. Nah, di sini memiliki arti, yang mana untuk logogramnya ini bertuliskan legong, itu artinya nilai budaya. Nah, kemudian untuk warnanya itu juga menerapkan Dewata Nawasanga dan Tridatu. Kemudian Kreatif Gianyar ini tulisannya memberikan kesan yang kelembutan, keakraban, dan keramahan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait soal nomor 4, yang mana di sini penerapan Trita Karana dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan di saat era modernisasi teknologi. Jadi seperti yang kita ketahui, zaman sekarang itu telah terjadi modernisasi teknologi, baik itu informasi, kemudian teknologi, informatika, dan lain sebagainya. Nah, peningkatan ini akan mempengaruhi juga dengan gaya hidup orang atau gaya hidup masyarakat, yang mana globalisasi itu mempromosikan budaya konsumtif dan dapat menggeser perhatian dari lingkungan spiritual dan lingkungan. Kemudian masuknya investasi asing atau investor asing dan perkembangan pariwisata itu dapat menimbulkan tekanan pada budaya lokal dan lingkungan alam. Jadi, istilahnya mengenyampingkan nilai-nilai lokal atau nilai-nilai budaya, sehingga yang ditonjolkan adalah nilai-nilai kebarat-baratan, seperti itu misalkan. Ada DJ, misalkan beach club, seperti itu yang ditonjolkan pada zaman sekarang. Sedangkan budaya lokalnya ada, tapi tidak terlalu ditonjolkan seperti itu. Hanya berlaku di berbagai daerah tertentu. Nah, kemudian untuk solusinya itu, nah saya lanjutkan. Jadi untuk meningkatkan edukasi, jadi di sini ada untuk cara meningkatkan edukasi masyarakat sekitar dalam globalisasi ini atau modernisasi ini. Yang pertama itu adalah penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya melestarikan nilai budaya dan lingkungan. Kemudian menciptakan atau membuat kebijakan yang mendukung pelestarian budaya dan lingkungan, yang mana perlu diintegrasikan atau diterapkan dalam rencana pembangunan daerah. Kemudian setiap pembangunan daerah harus melakukan atau melalui evaluasi atau pertimbangan. Nah, kemudian perusahaan itu didorong untuk menjalankan tanggung jawab sosial yang berfokus pada pelestarian budaya dan lingkungan. Dan yang terakhir itu adalah ekowisata, menciptakan ekowisata dan pariwisata yang berkelanjutan untuk membangun ekonomi dengan pelestarian lingkungan budaya. Jadi, dengan adanya modernisasi maupun globalisasi, apabila kita melakukan kelima hal ini atau upaya pencegahannya atau solusinya, maka tidak ada terjadinya bentrok antar modernisasi dengan budaya lokal, seperti itu. Nah, kemudian untuk soal terakhir itu ada soal nomor 5, yang mana berikan 2 contoh minimal di lingkungan sekitar, entah itu kasus ataupun permasalahan yang tidak relevan dengan PHK dan solusinya. Sebenarnya banyak sekali contoh penyelewengan atau tidak relevan antara THK dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi saya hanya mengambil 2 yang lumrah atau yang terkenal. Jadi yang pertama, setelah saya research atau mencari di sumber-sumber, terdapat kasus itu terjadi di Desa Adat Gayung Gede di Kintamani, Bangli, yang mana terkait desa adat. Sebenarnya desa adat itu sudah diatur dalam Perda
Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 terkait desa adat di Bali. Nah, yang mana dalam undang-undang tersebut juga sudah dijelaskan bahwa desa adat itu merupakan tempat melaksanakan trihita karana, khususnya harmonisasi antara manusia dengan manusia. Tetapi di sini ada permasalahan yang mana ada 22 kakak atau kepala keluarga warga pendatang yang mana itu dia menentang dengan aturan yang ada di desa Bayung Gede. Nah, jadi dia itu tetap kekeh untuk melakukan upacara ngaben yang mana um, saling mempengaruhi tradisi pelaksanaan antara upacara ngaben antara tradisi dengan Bali kuno dan tradisi Hindu berdasarkan Weda. Nah, jadi keluarga tersebut itu merasa keinginannya uh, itu melaksanakan upacara ngaben sesuai tradisi di adat desa asal mereka. Tetapi tidak diizinkan oleh desa adat Bayung Gede seperti itu. Jadi intinya pendatang ini ingin ngaben seperti biasa, tetapi desa adat Bayung Gede itu tidak mengizinkan karena telah memiliki awit-awit atau peraturan tertentu. Nah, sehingga 22 kakak ini dikucilkan sebagai kerama desa adat Bayung Gede. Nah, kemudian ada pun solusi yang ditawarkan, bahkan sudah ada di jurnal tersebut. Nah, jadi solusinya itu yang berkonflik itu perlu memahami tentang filosofi tradisi, kemudian filosofi agama, ritual yang ada di desanya itu, agar dia itu tidak membawa kebiasaan yang ada di desa asal mereka, karena mereka sebagai pendatang seperti itu. Nah, kemudian pendekatan komunikasi secara persuasif. Nah, untuk komunikasi ini sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk menanggulangi permasalahan baru lagi. Nah, sehingga tujuan persuasif ini mengubah sikap dan perilaku orang dengan menggunakan kata-kata lisan maupun tindakan. Jadi agar tidak ada percekcokan sampai mengadu fisik, mengadu domba, bahkan bisa sampai ke penjara gitu misalkan. Jadi seperti itu tujuan persuasif. Jadi untuk menghindari konflik berkelanjutan. Kemudian yang baru-baru ini. Nah, di sini ada kejadian atau fenomena itu pengerukan tebing di Desa Pecatu di Badung. Yang mana kita tahu di Desa Pecatu atau Badung itu kan banyak sekali resortnya, villa, hotel, pantai dan lain sebagainya. Nah, di sini tidak ada izinnya. Nah, kemudian dicek oleh Satpol PP itu uh, yang pemilik hotel dibilang sudah ada izin, tetapi ya belum jelas. Nah, sehingga diberhentikan sementara oleh Satpol PP Badung. Nah, kemudian pengurukan atau pemotongan tebing ini bertujuan untuk membangun hotel. Ya lagi-lagi ini ulahnya investor. Nah, sehingga merugikan siapa? Yang merugikan alam. Misalnya bongkahannya itu jatuh ke bibir pantai seperti itu. Nah, apabila hal ini terus terjadi, itu akan menyebabkan masalah, entah itu masalah bagi lingkungan, masalah bagi masyarakat sekitar juga, karena tidak ada izin seperti itu. Nah, adapun solusi yang dapat ditawarkan, misalnya pemerintah, seperti yang saya jelaskan tadi, pemerintah itu harus membuat atau mencetuskan peraturan atau regulasi yang tepat terkait pelestarian lingkungan dengan cara tidak mengizinkan investor untuk merusak lingkungan saat dia mencari keuntungan di Bali, khususnya di Bali maupun di Indonesia. Nah, kemudian masyarakat itu juga harus bersatu agar dia melakukan aksi protes. Nah, biar gimana caranya dia tidak mengeruk tebing atau mengeksploitasi alam, karena itu merugikan masyarakat sekitar seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.